Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian secara online di siang hari ini kita akan coba membahas tentang hukum Islam berkaitan dengan harta warisan. Yang mana apa konsekuensi dari harta warisan tersebut? Insya Allah Recording in materi progress. pembahasan kita memahami apa yang dimaksud dengan harta warisan dan apa yang mesti dilakukan pada harta warisan tersebut. Ya, hanya dasar-dasar dari ilmu waris yang kita pelajari pada siang hari ini. Semoga yang dasar ini dapat memberikan pemahaman tentang kita apa yang mesti dilakukan pada harta warisan. Dan insya Allah kita semoga di lain waktu bisa membahas lebih mendalam lagi tentang pembagian warisan dalam syariat Islam. Eh, yang dimaksud dengan harta warisan, pengertiannya ilmu waris, ya, yaitu ilmu yang mempelajari cara membagi harta warisan sesuai dengan fikih dan hitungan. Itu dimaksud dengan ilmu waris. Sedangkan harta warisan itu harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan pengertian harta itu, ya, sesuatu yang bernilai dan nilai itu dibolehkan oleh syariat maupun non materi. Nah, ini harus kita pahami karena sering masyarakat menanyakan apakah baju seorang yang meninggal itu dibagikan juga pakaiannya, perhiasannya, apakah itu juga dibagi sesuai harta warisan dalam Islam atau tidak? Nah, berarti ya kita akan mengetahui jawabannya ketika kita memahami pengertian dari harta. Jadi harta warisan itu harta yang ditinggalkan oleh seseorang, tinggal karena meninggal. Baik meninggalnya itu secara hakiki maupun secara hukmi. Nah, pertanyaannya emang ada secara hukum orang itu dikatakan meninggal. Ya, ada yang memang meninggalnya secara hakikat dan ada yang secara hukum. Artinya hukum yang memutuskan bahwa orang ini dianggap sudah meninggal. Contohnya dalam kasus-kasus tertentu seperti bencana, ya, yang diperkirakan bahwa orang ini terkena salah satu dari korban bencana sehingga tidak kemudian sudah tidak ditemui ya jenazahnya. Nah, dalam waktu beberapa hari kemudian secara hukum diputuskan bahwa ini dianggap sudah meninggal walaupun tidak ditemukan jenazahnya. Nah, ini salah satu contoh bentuk bahwa ya meninggal diputuskan dengan hukum. Nah, kemudian hartanya itu ya baik berupa materi maupun non materi yang dibolehkan oleh syariat. Jadi yang harta itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, harta warisan. Kalau ada peninggalan-peninggalan tetapi sesuatu yang haram, maka itu bukan harta warisan. Contohnya saja, misalkan ya, harta yang haram hasil dari deposito, maka itu tidak boleh diwariskan. Itu bukan harta warisan. Ya. Contoh harta warisan, harta hasil curian, maka itu bukan harta warisan. Ya, ini harus kita ketahui. Maupun non materi, kadang bentuknya non materi seperti hak paten ya atas suatu penemuan. Nah, itu juga menjadi suatu harta. Hmm. Nah, dengan demikian kita sudah mengetahui pengertian harta serta warisan. Ya.
Kemudian eh, apa yang mesti kita lakukan pada harta yang ditinggalkan oleh seseorang? Ya, maka tahap-tahapan ini yang mesti harus kita terapkan pada harta yang ditinggal seseorang karena meninggal. Ya, tidak boleh kita melangkahi tahapan demi tahapan pada tahapan yang akan kita sebutkan. Ya, harta yang ditinggal oleh seseorang ketika dia meninggal, yaitu digunakan untuk penyelenggaraan ya, jenazah yang meninggal tersebut, seperti digunakan untuk eh, biaya-biaya pengobatan jika seandainya ada biaya yang belum dibayarkan atau biaya rumah sakit. Kemudian juga digunakan untuk proses sampai pada penguburan. Ya, biaya yang dikeluarkan karena untuk memandikan, untuk membeli kain kafan, dan orang-orang ya, yang mengurusi jenazah sampai si mayit eh, dimakamkan di pemakaman. Nah, itu yang mesti dilakukan pertama kali ya, dari harta yang ditinggalkan. Setelah dilakukan tahapan pertama ya, dari harta yang ditinggalkan, dan apabila masih bersisa harta peninggalan tersebut, maka yang mesti dilakukan keduanya, yang kedua yaitu tahapannya, konsekuensinya adalah untuk hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan itu sendiri. Ya. Contohnya, harta yang ditinggalkan masih ada kewajiban utang. Ya. Contohnya yang ditinggalkan berupa eh, rumah, tapi rumahnya belum lunas. Nah, maka dilunasi dulu utang rumah tersebut. Atau ya, yang ditinggalkan berupa mobil, tapi mobilnya belum lunas. Maka mesti dilunasi hak-hak dari harta tersebut. Nah, setelah melunasi ya yang berkaitan dengan hak harta itu sendiri, baru setelahnya digunakan untuk pembayaran yang ketiga, tahapannya untuk pembayaran hutang si mayit. Nah, ini adalah tahapan ketiga yang mesti kita lakukan. Contoh hutang si mayit ini ya, baik hutang kepada Allah maupun hutang pada manusia. Hutang kepada Allah, contohnya si mayit masih berhutang zakat. Ya, si mayit padahal sudah ada kewajiban zakat, tetapi tidak mengeluarkannya selama ini. Maka wajib dibayarkan dahulu harta yang masih tersisa tersebut untuk mengeluarkan zakatnya dahulu. Ya, maka wajib dihitung sejak kapan si mayit tidak mengeluarkan zakatnya. Maka ya ketika itu diketahui totalnya, maka ini harus dikeluarkan. Atau contoh yang lain seperti hutang kafarat ya, atau hutang diat misalkan ya, atau hutang fidyah misalkan. Nah, hutang-hutang kepada Allah yang belum dibayarkan, maka ini harus dibayarkan ya. Ya. Contohnya si mayit pernah meminjam uang dengan orang lain. Nah, ini yang harus dipenuhi dulu. Ya. Sisa dari harta yang masih tersisa. Nah, kemudian setelah untuk membayar hutang, ya harta yang ditinggalkan tersebut,
baik kepada Allah maupun ke manusia, pada manusia dan masih bersisa, maka dilakukan tahapan berikutnya, digunakan untuk memenuhi wasiat si mayit. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 12, min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Allah menyebutkan sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayarkan utang. Kemudian juga dalil yang lain Rasulullah SAW mengatakan wa inna Rasulullah SAW qadha bidain qabla wasiyah. Nabi SAW yaitu menggunakan harta peninggalan seseorang diputuskan untuk membayar hutang, hutang dahulu baru setelah itu wasiat. Nah, inilah dalilnya bahwa hutang ya dari penjelasan Nabi didahului dilaksanakan baru setelahnya digunakan untuk memenuhi wasiat. Tetapi kenapa di dalam ayat Al-Quran Allah lebih mendahulukan menyebutkan perintah wasiat baru setelahnya utang. Allah mengatakan mimba diwasiyatin yusi nabiha audain, yaitu digunakan untuk berwasiat atau untuk utang. Ya. Maka para ulama mengatakan bahwa kenapa Allah lebih mendahulukan pada wasiat, menunjukkan bahwa wasiat ini wajib, sesuatu yang wajib juga untuk dilaksanakan. Seperti wajib juga melaksanakan memenuhi membayar utang si mayit. Ya. Yang mana banyak orang melalaikan wasiat, wasiat. Ya. Banyak orang bahwa ya kalau utang itu orang-orang pasti akan perhatian, dia akan membayar ya hutang si mayit. Atau kalau si ahli waris tidak tidak perhatian, akan ada orang yang menagih. Ya, akan ada orang yang menagih piutangnya tersebut. Sehingga Allah menyebutkannya belakangan. Ya, pasti akan terjamin. Tapi kalau wasiat setelah seorang tersebut meninggal, maka tidak ada lagi orang yang perhatian. Ya. Maka oleh karena itu Allah menyebutkan lebih mendahului wasiat dalam ayat ini, yaitu sesuatu yang perlu perhatian juga untuk dilaksanakan oleh ahli waris. Tetapi dalam pelaksanaannya, ya, Nabi memerintahkan bahwa utang dulu yang harus dibayarkan, kalau masih bersisa baru ditunaikan wasiat. Kemudian dalam wasiat ini ada beberapa konsekuensi yang eh, harus dilaksanakan, ya. Harus dipenuhi dalam pelaksananya supaya wasiat itu sah. Yang diantaranya bahwa paling banyak wasiat yang boleh ditunaikan apabila ya maksimalnya hanya sepertiga dari total harta ditinggalkan oleh seorang. Misalkan wasiatnya mengatakan nanti setelah saya meninggal gunakan untuk pembangunan masjid. Maka kalau masih bersisa harta peninggalan tersebut dari yang tadi sudah kita sebutkan, maksimal sepertiga dari total harta warisan, tidak boleh lebih. Ya. Maka ya sebagaimana hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau bertanya kepada Nabi SAW bahwa dia merasa akan meninggal. Kemudian minta izin pada Nabi untuk mensedekahkan hartanya setelah dia meninggal seluruhnya. Maka Nabi SAW mengatakan ya bahwa maksimal hanya sepertiga
Beliau tidak mengizinkan, ya, mengatakan bahwa engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka meminta-minta kepada orang lain. Nah inilah, ya, bahwa syarat wasiat itu yang pertama maksimal hanya sepertiga. Kemudian berikutnya, wasiat tidak boleh ditunjukkan untuk ahli waris. Nah ini yang harus diperhatikan berikutnya. Maka ahli waris tidak boleh menjadi orang yang mendapatkan manfaat karena wasiat. Dan ini yang banyak, ya, dilakukan kaum muslimin sekarang, ketika mereka yang ini rumah ini untuk nanti bapak setelah meninggal untuk anak yang pertama, rumah yang ini nanti untuk anak yang kedua, karena yang ini untuk si ini, ya, untuk ahli warisnya, ini untuk mama misalkan untuk istrinya, maka ini tidak dibolehkan. Ya ini sesuatu perbuatan yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena Allah sudah menentukan harta warisan itu, ya, bahwa dimiliki dalam hukum hukum warisan. Ya. Yang mana Allah mengatakan wajib warisan itu dilaksanakan sesuai hukum Allah Ta'ala, dalam hukum Allah. Ya, masalah warisan, setelah Allah menyebutkan bagian istri sekian, bagian suami sekian, bagian anak, Allah mengatakan tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah masukkan dia ke surga. Tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha, yang mana surga mengalir di dalamnya sungai-sungai yang mengalir. Wa dzalikal fawzul azim. Wa may ya'sillah, dan itulah kemenangan yang besar. Barang siapa yang maksiat pada Allah, tidak melaksanakan pembagian harta sesuai yang Allah tentukan, ya, dengan cara bagi harta melalui wasiat kepada anak-anaknya, maka, ya, yudkhilhu naran, maka Allah akan masukkan dia ke api neraka. Tahu warisan itu sesuai yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka tidak boleh lagi orang tua membagi harta, mewasiatkan ketika dia sudah meninggal, bahwa untuk kamu sekian, untuk ini sekian, ini tidak dibolehkan lagi. Allah sudah menentukannya. Kalau bermaksiat pada Allah, maka, ya, masuk neraka. Oleh karena, ya, mungkin bisa jadi orang tua kita tidak mengerti tentang pembagian harta warisan dalam syariat Islam. Maka ahli waris yang mengerti maka tidak boleh melaksanakan wasiat tersebut. Kalau tetap melaksanakan berarti kita menjerumuskan orang tua kita ke neraka. Dan ahli waris pun, nah, kalau mereka tahu berarti mereka akan pembagian harta warisan sesuai yang Allah tentukan. Nah itu, ya, bagaimana juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah sudah memberikan setiap orang berhak hak-haknya. Fala wasiyata li warisin. Tidak dibolehkan lagi setelah itu, ya, mewasiatkan ahli waris. Ahli waris. Bagiannya sudah disebut secara rinci. Tidak ada ilmu yang disebutkan secara rinci pembagiannya setengah, dua per tiga, seperempat, seperdelapan, ya. Kemudian sisa, seperti ilmu waris yang Allah betul-betul sebutkan angka-angkanya, pembagiannya. Ya, maka oleh karena itu tidak boleh lagi mewasiatkan harta untuk ahli waris. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, La tajuzu wasiatan li warisin illa an yasha'al warasah. Nah, berikutnya, Nabi mengatakan, tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Kecuali, ya, artinya menjadi boleh kan, kalau memang ahli waris itu mereka
Eh, Misalnya haram, ya kita melaksanakan wasiat untuk ahli waris. Tapi kalau sudah ditentukan, jadi misalkan ya ahli waris untuk istri misalkan seperdelapan, kemudian sisanya untuk anak laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Nah setelah kita menentukan, akhirnya yang anak mengatakannya udah kita bagi rata aja untuk ibu, kita bagi tiga aja misalkan. Maka ini dibolehkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya anaknya kepada ibunya, atau dia dari kakak ke saudara-saudaranya, atau dari adik kepada saudara-saudaranya. Maka berarti ini hukumnya adalah hadiah, ya, bukan lagi wasiat. Sedangkan wasiat tetap tidak dibolehkan. Jadi Nabi mengatakan kecuali kalau ahli waris mau, maksudnya hadiah, hukumnya hadiah. Nah, itulah konsekuensi harta peninggalan yang mesti dilakukan yang keempat. Yang terakhir, kalau masih sisa dari wajib, ya otomatis seperti yang sudah Allah sebutkan di dalam Quran. Dan itu tidak mungkin kita sebutkan kan, eh, harta itu butuh waktu yang lebih panjang. Mungkin saat ini kita cukupkan dulu yang dasar, yaitu apa konsekuensi dari harta peninggalan setelah seorang meninggal untuk saat pertama kali kita lakukan. Dan mungkin lain waktu kita akan bahas pembagian penuh, kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Diskusi persilakan Pak Yano untuk memandunya. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz, untuk ilmu yang telah disampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz, silakan bisa menuliskan pertanyaan terlebih dahulu di kolom chat. Insya Allah di hari ini kita akan coba maksimalkan untuk membahas terkait dengan waris. Dan jika ada di antara Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menanyakan terkait dengan muamalah lainnya, insya Allah kita akan berikan kesempatan jika memang masih ada kesempatan untuk waktu. Ya, Alhamdulillah Ustadz sudah masuk beberapa pertanyaan. Baik, kita berikan kesempatan kepada Ibu atau Bapak Din Mumtaz dari Pekanbaru. Mungkin bisa disampaikan secara langsung dengan mengaktifkan audionya jika bisa. Ya, Ustaz, terima kasih. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini saya punya pertanyaan terkait Waalaikumsalam tentang, warahmatullahi wabarakatuh. oh ya, saya punya pertanyaan, Ustaz, terkait tentang ahli waris yang membunuh atau dia murtad, gitu, Ustaz. Saya masih bingung gitu jawabannya karena beberapa Ustadz itu yang saya dapatkan ada berbeda gitu untuk tentang ahli waris yang membunuh atau dia murtad. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap jatah waris ahli waris lainnya yang ditinggalkan gitu? Contohnya gini Ustadz, misalnya ada seorang ayah punya anak sematawayang dan anak sematawayang ini membunuh ayahnya gitu Ustadz. Kan dia tidak dapat waris ya jadi dari ayahnya. Bagaimana dengan istrinya gitu Ustadz? Apakah jatah warisnya itu seperempat atau seperdelapan gitu Ustadz? Anak ini masih dianggap masih bagian dari keturunan ayahnya atau bagaimana gitu Ustadz. Yang kedua, seandainya anaknya itu tidak membunuh, tapi dia murtad saja gitu kan, dia juga tidak dapat waris dari ayahnya. Tapi pengaruh kepada istrinya itu jatah warisnya bagaimana Ustaz? Apakah seperempat atau seperdelapan? Anak ini terputuskah nasabnya gitu, maksudnya terputus hubungan ayah dan anak gitu, maksudnya ini hubungannya seperti itu Ustaz.
Jadi pengaruh terhadap jatah waris ahli waris lainnya gitu, terhadap orang yang apa yang dibunuh ini gini, membunuh atau murtad. Gitu Ustaz. Ya, baik Ibu, Apakah ada? sepertinya agak delay, mungkin beri kesempatan Ustaz untuk bisa menyimak lebih dahulu. Iya, sinyalnya mungkin kurang bagus ya. Iya, qadarullah Ibu. Ya, Oh, baik. Eh, eh, Suara saya terdengar, Pak Yano? Ya, iya alhamdulillah terdengar Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah terdengar. Baik, Mungkin ada sedikit delay Ustaz. baik. Adapun pertanyaan Ibu tadi yang pertama mengatakan bahwa bagaimana hukumnya jika ahli waris itu membunuh, ya. Maka berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang mana Nabi mengatakan la yarisul qatilu syai'an. Orang yang membunuh, ya maka dia tidak mendapatkan warisan sedikit pun. Jadi dari hadis ini menjelaskan bahwa Allah menutup celah supaya jangan ada anak yang membunuh orang tuanya yang menginginkan harta warisan. Sehingga kalau memang ya anak itu tetap melakukan, maka ditutup celah tersebut supaya jangan dilakukan. Kalau tetap melakukan, maka dia tidak mendapatkan harta warisan. Nah, eh, Anhu juga mengatakan bahwa eh, diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Muwatta bahwa orang yang tidak mendapatkan harta warisan. Kemudian begitu juga dengan pertanyaan kedua, berdasarkan bahwa orang yang bukan Muslim, mereka bukan keluarga, bukan ahli waris. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 46, kisah tentang Nabi Nuh, ya. Yang mana Allah mengatakan innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu shalih. Sungguhnya dia bukan anakmu, ya bukan keluargamu, karena dia beramal tidak soleh. Karena anak Nabi Nuh tidak beriman pada Allah, maka Allah mengatakan dia bukan keluargamu, maka dia bukan lagi menjadi ahli waris. Juga berdasarkan uh, diriwayatkan dari Usama bin Zaid, Nabi SAW bersabda, la yarisul muslim al kafir wal kafir muslim. Orang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang muslim. Jadi tidak saling mewarisi. Nah, oleh karena itulah, ya, sehingga ketika mereka tidak mewarisi, berarti mereka dianggap tidak ada. Ya, mereka dianggap tidak ada. Maka untuk contoh yang tadi disebutkan oleh Ibu, misalkan anaknya membunuh, maka otomatis dianggap tidak ada anak. Ya, maka diberikan pada harta warisan yang lain. Kalau misalkan si istri tadi kalau ada anak mendapatkan seperdelapan, berarti ini tidak dianggap tidak ada anak, berarti dia mendapatkan seperempat. Begitu Ibu. Ya, Allah taala alam. Oh iya Ustaz. Berarti kalau yang Nah, tadi tetapi murtad, yang perlu kita ketahui oh, juga, kalau yang murtad, ya, dia tidak mendapatkan harta warisan sebagai yang Allah tentukan. Tapi kalau saudaranya ingin berikan, itu bukan harta warisan, tapi sebagai hadiah, ya, maka dibolehkan saja kalau saudaranya berikan karena merasa masih saudara, ya, walaupun muslim bukan muslim tapi mereka tetap ingin berikan, maka itu hadiah bukan harta warisan. Dibolehkan oleh para ulama. Wallahu taala alam. berarti jatah waris istri setengah gitu Ustaz. Setengah seperempat gitu Ustaz, karena dianggap nggak ada anak juga ya kalau murtad ya. Iya, gitu. Oh, oke, baik Ustaz. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Semoga dapat dipahami ya kondisi qadarullah, sinyal di tempat Ustaz sepertinya agak terganggu. Semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa menyimak. Dan kita lanjutkan ke penanya berikutnya kepada Bapak Amin Taufik dari Bekasi. Bisa mengaktifkan audionya dan bertanya langsung kepada Ustadz, Bapak. Baik Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dengar suara saya Ustaz? Mungkin bisa Ya, terdengar, disampaikan saja, silakan. Pak. Oh, oke. Qadarullah sedikit delay. Oh iya. Ya. Baik, jadi qadarullah ini di keluarga ayah sudah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu dan harta waris sampai saat ini memang belum bisa dibagi. Kebetulan saya sebagai anak laki-laki satu-satunya dan anak pertama dan ada 3 anak perempuan, 3 adik perempuan, Afwan, 3 adik perempuan. Nah, eh, setiap kali membicarakan tentang waris, ini jadi ibu merasa sedih gitu karena merasa bahwa beliau masih ada tapi anak-anak sudah ingin membagi waris. Seperti itu, Ustadz. Nah, mohon nasihatnya ini sebaiknya bagaimana begitu. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang mesti kita lakukan ya ketika ibu ketika kita bicarakan masalah waris selalu merasa sedih, merasa ibu masih ada tapi sudah bicarakan harta. Nah, kesedihan ibu karena ketidaktahuannya tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya supaya kita menyampaikan hukum ini kepada ibu dan ibu bisa memahaminya dengan baik? Itulah mesti kita lakukan. Yang mesti dilakukan oleh anak. Cara sampaikan dengan cara pelan-pelan. Nah, maksud dari pembagian waris itu ya untuk mengetahui hak dan kewajiban. Karena kalau tidak dilakukan nantinya akan menyebabkan perselisihan. Nah, maka itu yang harus kita ketahui sampaikan kepada ibu. Contoh, seharusnya misalkan yang ditinggalkan rumah ya, atau tanah, ya, atau mobil. Yang mana itu ada konsekuensi pajaknya. Harusnya pajak itu ditanggung sesuai dengan pembagian warisan. Ya. Tidak boleh ditanggung oleh satu orang, karena akan menyebabkan nanti perselisihan. Atau misalkan juga nanti ada harta yang lain masuk ke sana. Misalkan si ibu yang renovasi. Nah, akhirnya menjadi tidak jelas lagi pembagiannya. Ya, maka sampaikan pada ibu tujuan kita adalah untuk menentukan hak dan kewajiban. Bukan maksudnya untuk dijual, bukan. Tapi hanya menentukan hak dan kewajiban. Adapun setelah itu tergantung dari kesepakatan apakah mau dijual atau bagaimana. Nah, itu tergantung dari kesepakatan ahli waris saja. Yang penting diketahui dulu ya bahwa ibu bagian seberapa dan begitu walau kami kepada ibu supaya nanti tidak menyebabkan ya perselisihan kalau tidak langsung dilaksanakan. Ya, Baik, Ustadz. Afwan, boleh pertanyaan kedua, Ustadz? Eh, silakan. Kebetulan harta waris ini kebanyakan adalah properti, Ustadz. Kebanyakan properti dan juga bapak ayah juga rahimahullah meninggalkan eh, kontrakan ya, beberapa petak kontrakan seperti itu, Ustadz. Nah, pertama kalau dalam hal properti ini manakala tidak ingin dijual gitu ya, Ustadz ya, tapi tetap ingin dibagi. Sementara ini kan sebidang tanah ataupun sebidang rumah itu kemungkinan sulit untuk kita bagi-bagi secara ukuran gitu, bukan secara nilai uang. Nah, sementara apa namanya ya ini memang masih ada ya dengan kondisi
ibu tadi, jadi masih bingung juga kita untuk bagaimana melakukan yang terbaik gitu. Nah, yang kedua yang terkait dengan aset kontrakan rumah tadi, untuk saat ini seluruh hasil kontrakan itu ya diberikan kepada ibu lah gitu, karena ibu memang yang mengelola ya. Ibu yang mengelola kontrakan tersebut karena anak-anak alhamdulillah sudah memiliki properti masing-masing gitu, Ustaz. Nah, apabila nih memang secara keikhlasan gitu anak-anak ya sudah ikhlas tidak apa-apa karena itu ya bagian daripada katakanlah eh, ya kami memberikanlah sesuatu kepada ibu gitu, Ustaz. Tapi apakah dalam hal ini ibu ini termasuk yang kami khawatir gitu ya, ini termasuk yang memakan harta yang zalim gitu, Ustaz. Walaupun dari sisi kami sebetulnya ya ikhlas-ikhlas saja gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, tadi contohnya dalam properti, tidak mesti harus dibagi-bagi. Yang penting diketahui aja sahamnya, kepemilikan sahamnya. Misalkan pada satu rumah, maka istri haknya seperlapan. Kalau ada kewajiban, dia kewajibannya hanya bayar seperlapan. Misalkan ada pajak, kewajibannya seperlapan. Kalau disewakan, berarti dia mendapatkan seperlapan dari hasil sewa. Ya, begitu juga sisanya untuk anak laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Jadi hanya menentukan itu saja. Sampaikan bahwa disukai itu maksud saya. Ya, selanjutnya terserah kesepakatan ahli waris. Ya, misalkan kalau ada yang meridhoi, misalkan ada pajaknya ini, gimana ini ada pajaknya? Harusnya kan anak laki-laki ini harus mau paling banyak bayar pajaknya ini. Nah, itu yang harus dibicarakan. Karena itu secara otomatis ketika ayah meninggal, hartanya berpindah kepada ahli waris. Ya, nah, maka harta itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Nah, kemudian soal kontrakan, sampaikan juga pada ibu demikian dengan cara yang baik. Nah, kemudian setelah itu, kalau misalkan anak merelakan, nggak apa-apa ibu. Karena ibu masih ada kebutuhan, ya itu ibu saja hasilnya, kami ridho kok. Nah, tapi tetap harus sepakati soal biaya-biayanya seperti apa. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, jadi maksud dari tujuan penentuan itu untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Karena sudah otomatis menjadi berpindah kepada ahli waris sesuai yang sudah Allah tentukan. Ya, kalau tidak akan menjadi sia-sia. Banyak kita lihat, akhirnya banyak yang sia-sia. Baik, Ayana. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Amin untuk pertanyaannya dan semoga dapat dipahami juga oleh penanya lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah masih tersedia waktu untuk kita berdiskusi dengan Ustadz. Silakan Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan terkait waris maupun muamalah lainnya seperti zakat, hibah, ataupun di perdagangan lainnya, silakan bisa disampaikan terlebih dahulu melalui kolom chat dengan format nama, kemudian domisili dan pertanyaan, atau bisa menekan tombol raise hand. Nanti kami persilakan untuk bisa bertanya kepada Ustadz. Baik, kita berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Hendi Tribowo. Namun sebelumnya kepada Pak Aris atau Bapak Din, silakan untuk menekan tombol raise hand terlebih dahulu ya, biar nanti kita berikan kesempatan setelah penanya berikut. Baik, Pak Muhammad Hendi, dipersilakan untuk mengaktifkan audionya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf suaranya sedikit diangkat ya, Pak ya. Waalaikumsalam Oh ya, warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya Ustadz, untuk Ya, pembagian silakan Pak. waris, eh, pada dulu bapak mertua meninggalkan istri, kemudian anak perempuan dua, anak laki-laki satu. Pembagiannya bagaimana ya Ustadz?
Maaf, saya belum mendengarkan rinciannya. Ahli warisnya siapa aja tadi? Istri, terus Istri, anak laki-laki satu, anak perempuan dua. ya istri mendapatkan seperdelapan, ya. Kemudian sisanya dibagi, dibagi untuk anak laki-laki dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Begitu, Pak. Kok itunya berapa ya Ustaz ya? Apa Maaf, Pak, nggak porsi jelas, apa Pak. perhitungannya berapa ya Ustaz? Misalkan misalkan ada dinilaikan 10 juta gitu misal. Warisannya 10 juta. Berarti pembagiannya gimana ya Ustaz? Ya, mungkin bisa dibantu Pak Yano. Itu satu istri, satu anak, laki, dua anak perempuan, atau Mas Iqbal ada, Mas Iqbal? Ya, Mas Iqbal ada Ustaz. Sebentar Ustaz. Ya, bisa dibantu Mas Iqbal. Tadi seandainya 10, berapa tadi, 10 juta. 10 juta ya Ustaz. Sebentar Ustaz. Mungkin ini perlu dihitung dulu Ustaz. Yang tadi istri 1/8, kemudian anak laki-laki dua bagian, satu orang anak laki-laki dua bagian, kemudian anak perempuan masing-masing satu bagian, berarti eh, pembaginya 4 ya, Ustaz. Sisanya dibagi untuk 4, sekitar 32 dibagi 8, 4, sisa 28. Eh, bentar. Jadi Pak, Pak Yano muat, Pak Yano. ya, Pak Hendi, untuk cara menghitungnya dicari dulu KPK-nya Pak. Tadi kan istri 1/8, kemudian sisanya itu adalah 4 bagian. Dicari KPK-nya itu adalah 32 Pak. Nah 32, kemudian dari angka 32 itu dibagi 1/8 atau dikali 1/8, berarti kan untuk istri itu 4/32 Pak. Jadi 4/32 dikali 10 juta. Itu angkanya ketemunya di 1.250.000. Nah, kemudian sisanya itu tadi 32 dikurangi 4 berarti ada 28. 28 untuk anak laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian, berarti anak laki-laki itu 14 bagian. Jadi 14 dibagi 32 dikali 10 juta, Pak. Itu 4.375. Sedangkan untuk anak perempuan tadi 7/32 dikali 10 juta itu masing-masing 2.187.500. Masih bisa Ya, dipahami Pak? Bisa, bisa, bisa. Bisa ya. Ya jadi begitu Pak cara menghitungnya. Dicari ya. dulu KPK-nya. Ustadz, apa Alhamdulillah. Ustadz, kalau KPK itu dapatnya dari mana ya Ustadz? KPK itu tadi Pak kan jatahnya, Memang begitu cara. ya mungkin untuk menemukannya dulu tadi Ustadz Silakan Pak dari Yano. pembagian istri itu kan 1/8 ya Pak ya. Ya, betul. Nah jadi dari 1/8 itu karena ada anak laki-laki maka sisanya sisanya setelah dikurangi 1/8 itu untuk anak-anaknya semua Pak.
Nah, anak semua itu tadi kan ada satu anak laki-laki dua bagian, kemudian ada dua anak perempuan berarti masing-masing satu-satu itu kalau ditambahkan empat. Nah, untuk mempermudah cara menghitungnya antara angka 8 penyebut atau pembilang angka 8 dicari yang mudah untuk dihitung dengan angka 4. Diambil cara yang paling mudah adalah dikalikan Pak. 8 dikali 4 yaitu 32. Ini untuk cari apa? Ini APK lebih ke ya. perhitungan matematikanya Pak sih. Oh, baik-baik. Ya. Itu mungkin di kolom chat ada sudah di bagian apa sudah dituliskan ya Pak ya sama Mas Iya, Iqbal. oke. Afwan Kurang Ustaz, lebih kalau bertanya satu pertanyaan lagi boleh Ustaz? ya silakan Bapak. Untuk ahli waris, misalnya saudara, contohnya kasusnya saudara, misalkan ada tiga bersaudara, dua laki-laki, satu perempuan. Si salah satu laki-lakinya meninggal, itu kemudian ahli warisnya dikit, oh ya ada info tambahan lagi yang perempuan ini ternyata beda ayah. Nah itu ahli warisnya jadinya bagaimana ya Ustaz? Gimana Pak? Bedanya Jadi maksudnya ada gimana Pak? jadi kasusnya ada tiga orang bersaudara, Yang meninggal siapa? satu ibu, Harta satu yang ibu membagi dua harta ayah. siapa Pak? Harta si saudaranya salah satu saudara yang meninggal, saudara laki-laki yang meninggal. Seorang meninggal. Yang Ya, keluarganya siapa aja tadi? Saudara perempuan kandung dua orang. saudara perempuan Gitu. satu, tapi beda ayah, tapi beda beda ayah Ustaz. Berarti Saudara seibu. laki-laki, ya Saudara seibu. seibu. Heeh. Kalau yang laki-laki seayah dan seibu. Yang perempuan seibu. Ya seibu, Begitu. seibu saja. Yang satu lagi yang laki-laki yang masih hidup, seibu dan seayah. Nah Pertanyaannya, itu ahli warisnya dua-duanya atau salah satu saja Ustaz? Yang hanya yang seibu seayah atau yang seibu juga termasuk? tergantung Pak di apakah si ibu itu juga ahli waris, tapi dapat atau tidaknya dirunut dulu siapa aja ahli warisnya. Dari penjelasan Bapak saya belum mengetahui siapa saja ahli warisnya. Harta yang mau dibagi, harta siapa ini? Harta Yang meninggal siapa? kakak laki-laki. Misalnya kakak laki-laki yang pertama, yang kedua anak perempuan, yang ketiga anak laki-laki. Seseorang meninggal, Ya, ya. itu anak Seseorang meninggal, eh, yang ditinggalkan siapa aja? Ada siapa? hanya saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Dia belum menikah. Oh, dia belum menikah. Ahli warisnya Ya, saudara laki-laki ini si ayah si ibu. betul. Ya, Yang kemudian satu lagi saudari tapi hanya seibu, betul, begitu. betul, Iya. betul. Ustaz. Nah, hanya itu aliwasnya nggak ada orang tua, Sudah tidak ada. paman, Paham. Ada. dia dirunut dulu, Pak. Nah, itu dirunut dulu, Ruhi, Pak. Oh. Ya, Tapi yang seibu itu Ustaz, termasuk ahli waris ya berarti ya? termasuk. Oke. Tapi dapat atau tidaknya tergantung dari ahli waris yang lain. Ya, jelas Pak ya. Allah alam. Ya, ya. Syukran Ustaz. Ya. Ya, baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya Bapak Aris dipersilakan untuk mengaktifkan audionya Pak dan langsung berdiskusi dengan Ustaz. Bapak Aris, apakah bisa mengaktifkan audionya Pak? Baik, mungkin kita berikan kesempatan dulu kepada Bapak Din Mumtaz, dipersilakan.
Haris, Ustaz. Oh ya, Fadal Pak Haris. Afan, ada tamu sebentar. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiik, Ustaz. Izin, Ustaz. wabarakatuh. Ayah meninggalkan satu rumah warisan dengan 7 orang anak, Ustaz. 3 laki-laki, 4 perempuan. Jadi kemarin kita sudah coba bagi, Ya, termasuk denah ya, karena yang ini kan warisannya cuma rumah tok, Ustaz. Jadi rumah eh, yang sebenarnya sudah dibagi sesuai denahnya gitu, Ustaz. Ada yang dibahkan, maksudnya tidak diambil gitu ya, tapi untuk kepentingan bersama. Tapi ini sudah istilahnya udah dipetakan gitu, Ustaz. Nah, kemarin ada salah satu adik itu menyampaikan, nah ini kan belum dibagi, Ustaz. Ada yang menyampaikan, gimana kalau rumah ini sebagian kita manfaatkan untuk kepentingan bersama, seperti untuk lahan parkir, kemudian ruang pertemuan. Nah, kalau seperti itu gimana saja? Mohon solusinya, Ustaz. yang membagi tadi siapa, Pak? Membagi rumah itu. Kemarin Anda sempat konsultasi sama salah satu ustadz. Sudah dibagi sesuai dengan pembagiannya, Ustaz. Tapi dari ahli waris ini belum, istilahnya, karena kan itu rumah satu-satunya ya. Dan setiap ahli waris itu kan kemampuannya beda-beda. Ada yang belum bisa bangun, istilahnya nggak punya penghasilan. Nah, makanya kalau seperti Yang putus-putus saya apa dari penanya ya, Pak Yano? Dari penanya Bapak Ustaz Afan. Pak Haris Dari mungkin penanya. bisa diulang kembali Pak Haris. gimana, Ustaz? Ya, tadi Eh, ya silakan diulang lagi Pak Haris. Tadi terputus soalnya. jadi ini, Ustaz, Saya sudah menangkap sih. Ya, rumah makanya yang saya tanyakan tadi, membagi, yang membagi-bagi rumah itu itu tidak benar. jelas. Ya, karena semua, halo, Ya, halo, lanjut Pak Ustaz. Yano, suara saya terdengar, Pak Yano. Ya, Rumah itu, terdengar Ustaz. Ya, membagi, membagi, membagi rumah dibagi-bagi itu tidak dibenarkan. Kenapa? Dengan membagi-bagi itu ada yang mendapatkan bagian depan, ada yang mendapatkan bagian belakang, itu zolim. Ya, yang benar adalah hanya menentukan aja bahwa laki-laki 2 bagian dari keseluruhan rumah. Artinya tidak dibagi-bagi seperti yang tadi itu. Ya, artinya sahamnya 2 bagian. Nah, kalau dibagi-bagi se- seperti yang sudah bagian depan, artinya mereka betul-betul satu rumah itu mereka memiliki secara bersama-sama. Nah, ini yang mesti dilakukan. Maka kalau andainya misalnya dan itu sesuai dengan saham tadi, jadi pembagian itu saham. Tidak boleh dibagi-bagi. Kalau bagi-bagi itu menyebabkan adanya yang terzalimi. Bagian belakang dia mendapatkan harga menjadinya. Ya. Jadi kalau seandainya dijadikan sebagian parkir, maka bagian parkir itu bagi juga. Maka tadi 4 laki-laki berarti 2 bagian jadi 8. Perempuan, berapa tadi? Laki-laki 3 ya. 3 Laki-laki Ustaz. 3 berarti 6. Ya, perempuan 4, berarti untuk laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Sisanya rumah itu juga bagi 10 juga. Laki-laki 2 bagian. Jadi tidak Hmm. dibagi bagian sini untuk laki-laki. Pak Haris bagaimana? Apakah bisa ditangkap jawaban Ustaz? Iya, Oh ya, baik putus-putus. Pak Haris, apakah suara saya terdengar? Mungkin saya bisa mengulang jawaban Ustaz. Pak Haris, apakah bisa menyimak suara saya? Bisa,
Ya, terdengar Pak Yana, silakan. Kalau dari Ustadz tadi, nah Ustaz, Ya. kalau dari Oh, Ustadz Irwandono terputus, coba bisa diulang Ustadz apa? ya. Ya, Baik, jelas. mungkin saya coba menjelaskan atau merangkum sedikit yang disampaikan dari Ustadz. Jadi untuk membagi secara Nah, kafling-kafling tadi itu tidak diperkenankan Pak atau tidak diperbolehkan seperti itu. Karena ada masing-masing hak yang akan terzolimi. Yang diperbolehkan adalah membagi secara porsi hak masing-masing ahli warisnya. Jadi tadi 3 anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, kemudian anak perempuan 4 bagian. Nah, begitupun untuk lahan parkir dan juga ruang pertemuan ya yang ingin dibuat itu juga dibagi sesuai dengan porsi yang 2 bagian laki-laki dan 1 bagian perempuan. Jadi seperti itu Pak, termasuk nanti ketika rumahnya tersebut dibagi pun yang kondisi bangunan itu pun tidak bisa dibagi mungkin anak yang pertama di depan, anak kedua di belakang. Itu tidak seperti itu tidak diperkenankan, tapi dibagi masing-masing porsinya, Pak. Jadi kalau misalkan ada anak yang memiliki kebutuhan untuk kebutuhan dana, maka bisa menjual haknya kepada saudara-saudara yang lain atau bisa juga menjual haknya kepada orang lain jika memang tidak ada di antara saudara-saudaranya yang bisa membayar haknya tersebut. Mungkin seperti itu, Pak Aris. sedikit Ustadz Afan. Kalau Ya, sesuai porsi silakan. gimana Ustadz? Maksudnya kan apa namanya? Secara couplingnya itu yang anak mungkin belum begitu paham ya, karena kemarin kan sebenarnya sih udah sesuai hitungan gitu maksudnya. Tapi memang couplingnya di kotak-kotak gitu sih. Solusinya seperti apa, Ustaz? Mungkin silakan Ustadz bisa. Dia mengotak-ngotak itu yang tidak dibolehkan, Pak. Nah, Ustaz, maksudnya solusinya seperti apa gitu? Mengotak-ngotakan itu yang tidak dibolehkan. Solusinya dimiliki bersama-sama. Hmm. Pemilikannya bersama-sama, Pak. Oh. Jadi gini mungkin Ya. Pak Aris, Nah, tadi yang di kotak-kotakan itu tidak diperkenankan seperti itu. Jadi misalkan dalam satu lahan tanah tersebut itu dibagi per porsi saham Pak jadinya. Jadi setiap anak itu memiliki hak yang sama atas satu lahan tersebut, Pak. Jadi tidak anak laki-laki tidak mendapat di bagian depan atau anak perempuan di bagian belakang. Semua porsinya sama. Jadi ketika dibagi itu eh, semuanya ada hak di satu lahan tersebut, Pak. siap, siap, Gitu. siap. Jadi tidak tidak ada yang sekarang kan kalau misalkan dibaginya berjajar, misalkan dibagi 10 ya harusnya. Jadi tidak ada yang anaknya dapat di sebelah kiri, ada anak yang dapat di sebelah kanan karena nilai tanah itu dalam satu lahan itu akan berbeda-beda Pak. Ketika ada yang dapat di belakang dengan di depan jalan raya itu akan berbeda nilainya. Makanya tidak diperkenankan untuk di coupling atau di kotak-kotakan seperti itu. Oh, baik. Gitu Jazakallah ya. khair, Ustaz. Jazakallahu khairan. Siap, siap, siap. Baik, baik. Alhamdulillah. Baik Ustadz, mungkin kita berikan satu kesempatan untuk penanya terakhir Ustadz ya. Ya, persilakan. Ya, silakan Bapak Adin atau Ibu Din Mumtaz. Ya, Sufran Ustaz, terima kasih saya lagi tadi. Masih menyambung mirip pertanyaan dengan yang tadi Ustaz. Misalnya itu tadi ya, Bapak tadi katakanlah yang sudah wafat ibunya gitu. Jadi Bapak tadi itu punya anak semata wayang ini laki-laki ini murtad gitu Ustaz, karena menikah gitu. Jadi dia murtad gitu. Nah, kan dia punya cucu gitu Ustaz. Punya cucu, maksudnya anak laki-laki ini kan punya anak gitu. Jadi kan satu-satunya cucunya Bapak ini ya itu tadi anaknya yang murtad tadi gitu. Nah, kalau cucunya itu ternyata kan dirawat sama kakeknya gitu Ustaz. Yang bapaknya ini tadi. Itu
akhirnya masuk Islam gitu. Jadi cucunya ini Islam gitu. Gitu. Jadi ketika nanti si bapaknya ini wafat gitu, Ustaz, atau maksudnya kakeknya dia ini, itu hartanya bisa ke cucunya ini atau tidak Iya, tidak betul. bisa gitu, Ustaz? Kan Betul. tadi Pindah ke nasabnya katanya cucu udah putus gitu, kita. Ustaz. Kalau sama anaknya karena murtad, itu gimana? N- Enggak. Halo, Kalau terputus cucunya ada, suaranya. Iya, eh iya, harta itu diwarisi pada cucunya, Ibu. Cucunya itu Muslim, walaupun berarti bapaknya murtad gitu, Ustaz. walaupun bapaknya murtad, bapaknya nggak dapat bagian, cucunya dapat bagian ke Kan, oh gitu. Jadi kalau cucunya Islam gitu, jadi mewarisi harta kakeknya gitu ya, Ustaz ya. Iya, betul. Halo. Iya, betul, Ya Ibu. Ibu, Oh, mungkin agak delay Ibu, mohon bersabar ya Ibu ya. Insya Allah nanti saya jawab. iya ini saya Iya, betul. bingung gitu karena ada terjadi gitu, Ustaz. Jadi eh, tadi kan terputus gitu Kak. Jadinya anaknya sama sekali tidak mewarisi tapi pengaruh terhadap istrinya gitu, maksudnya ibunya jadinya dianggap tidak punya anak, berarti ibunya seperempat. Nah, kalau misalnya itu tadi anaknya itu tadi gitu Ustaz, punya anak tapi anaknya kemudian apa cucunya itu jadi masuk Islam karena dirawat sama kakeknya, berarti dia mewarisi gitu ya, Ustaz. Tersambung kembali gitu. Iya. Eh, Iya, halo. eh, cucu dapat cucu itu memang ada kalau dia Muslim. Halo. Oh, gitu. Allah sudah menentukan bahwa cucu laki-laki mendapatkan bagian. Kalau dia Muslim berarti dapat, Ibu. Tidak terputus. Oh, walaupun tadi anak bapaknya dia tuh murtad gitu ya Ustaz ya. Enggak masalah ya. Nggak ada hubungannya dengan bapaknya, Bu. Karena Allah menyebutkan bahwa anak laki-laki, kalau dia ada, karena yang Iya. anak kandung tadi kan dianggap tidak ada. Berikutnya Heeh. itu cucu. Berikutnya yaitu cucunya. Kalau ada berarti dapatkan. Oh, oke Ustaz. Baik, sudah clear Ustaz. Terima kasih. Syukron Ustaz. Jazakallah khairan barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustadz, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung waktu dan insya Allah mungkin karena kondisi sinyal di tempat Ustadz kurang baik, kita akan akhiri sesi kita pada siang hari ini. Mungkin jika Ustadz ada kegiatan lain bisa meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung waktu untuk sesi kajian Las Jurbi pada siang hari ini. Dan sedikit kami menyampaikan jika Bapak Ibu sekalian masih ada pertanyaan terkait dengan waris ataupun zakat dan muamalah lainnya, insya Allah kami Lasyubi membuka konsultasi zakat dan muamalah bersama Ustadz Ervan Doni LCMHI Hafizullah Ta'ala dan juga tim Lasyurbi, di mana konsultasi ini bersifat private, langsung dengan Ustadz dan tidak digabung dengan peserta lainnya. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar terlebih dahulu di nomor 0813 700099995 dan insya Allah akan dijadwalkan terlebih dahulu sesuai dengan antrian pendaftar, dan konsultasi ini biasa diadakan setiap hari Selasa mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan tidak dipungut biaya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akhiri sesi kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya Yanuar mewakili teman-teman dan staf dari Lasyubi Sodakot mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di sesi kajian rutin Lasyubi Sodakot di bulan depan. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, jika ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan terkait dengan zakat, bisa menghubungi Las Jubli Sodakot di nomor 0813
700099995. Terima kasih. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording